Untuk investasi 100 juta dolar, aku meminta 80% saham. Selain itu, jangan buru-buru membangun pabrik untuk beroperasi. Saya ingin merubah fokus penelitian Anda untuk meningkatkan kinerja kendaraan listrik murni dan kemampuan beradaptasi dengan baterai isi ulang nirkabel. Orang itu pun berkata, tapi sekarang dengan uang ini kami sepenuhnya memenuhi syarat untuk meningkatkan efek penyimpangan energi dan kecepatan pengisian baterai dan terintegrasi yang merupakan kunci kendaraan listrik murni. Aku akan menyelesaikan masalah baterai dan spesifikasi serta parameter baterai yang akan dikirimkan kepadamu dalam seminggu. Bagaimana? Ya, kejadiannya pun langsung berlalu begitu saja. Di sana di luar, dia disambut oleh si Ai. Apakah sudah selesai? Kata si Ai. Belum, kata Jian. Tidak ada yang bisa dilakukan, jadi aku pergi lebih awal. Baiklah kalau begitu, kemana harus kita pergi selanjutnya? Ke Universitas Munich. Di sana dia bertemu dengan programmernya. Lama tidak bertemu, ya lama juga tidak bertemu. Anda mau secangkir kopi? Kafe perpustakaan ini sangat bagus loh. Tidak, di sini saja. Jian bertanya bagaimana kehidupan di sini. Ya, di sini lumayan baik. Kami melakukan dengan sangat baik, dengan mata kami segera pulih, dan terima kasih untukmu. Ya, terima kasih untukmu Jian. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, bagaimana interpersonalmu dengan perguruan tinggi? Ya, lumayan baik. Kalau begitu, bantu aku. Oke, serahkan itu padaku. Jangan terlalu gugup kali ini, tidak akan berbahaya. Bantu perusahaanku untuk menemukan beberapa bakat. Maksudmu, aku harus membuka lowongan? Ya, begitulah kurang lebih. Karena rekrutmen bukanlah posisi formal, hanya sebagai cadangan bakat atau investasi dalam sains. Persyaratannya adalah karakter yang setidaknya dapat dipercaya untuk teknologi baru, memiliki minat dan cukup kemampuan untuk yang kuat menyerap pengetahuan. Baiklah kalau begitu, berpartisipasilah banyak dalam hal kegiatan siswa, menjalin hubungan dengan teman, lalu bersosialisasilah. Pelajari lebih lanjut tentang cara menjalani hubungan internasional. Saya mengirim Anda ke universitas ini bukan untuk memberi Anda pengetahuan tentang komputer yang sedikit. Aku optimis denganmu dan aku percaya padamu. Baiklah, kau bertingkah seperti ayahku sekarang, kata orang itu. Dasar bocah, aku adalah walimu. Di sana terlihat seorang gadis. Dia berkata, bagaimana ini adalah pesta pelajar internasional dan para tamu belum tiba. Lalu di sana dia melihat keberadaan Jian. Hai, ya Jian Chen Oriental adalah Bill Gates. Jika tidak Anda bisa menjadi tamuku. Namun di sana dia berkata, Shelly, Xiaoyu, kau dari mana? Dan juga kau tahu orang besar mengapa tidak memberitahu aku sebelumnya? Siapa dia? Kata Jian. Nama saya adalah Chen Xiaoyu. Saya adalah himpunan bantuan reksa mahasiswa Han Chinese. Oh, halo, aku Jian. Hai nak, tidak buru, kau punya pacar sekarang? Tidak, bukan begitu, dia salah paham, dia bukan pacarku, dia hanya teman. Maaf mengganggu, kata si Xiaoyu. Jian Cheng, meskipun ini terlalu mendadak, tapi tolong datanglah sebagai tamu istimewa di pesta pelajar internasionalku. Apakah pesta pelajar internasional Cina? Ya, tapi aku hanya punya waktu sampai besok malam, bagaimana? Kata Jian. Maka kalau begitu saya tidak akan mengganggu. Ya baiklah kalau begitu, tolong pikirkan. Jika jam 8 malam bisa datang, tolong datanglah. Shelly, aku harus pergi. Ingat tugas yang kuberikan padamu. Kau punya banyak waktu untuk menyelesaikannya kan? Adapun pendanaan tugas yang dibutuhkan, kau bisa mengirimkan pesan berapa yang kau butuhkan. Baiklah kalau begitu, bukan hanya mendapatkan lebih banyak teman, apakah tugas ini juga membutuhkan uang? Uang bisa menyelimuti orang dan bisa membuat orang lupa. Sambil melihat ke atas langit, Jian berkata, ya sudah kalau begitu aku pergi ya. Hari ini akhirnya aku bisa bermain di sini di pesta malam hari tetapi sangat santai. Iya, kata si Ai. Jian, ada tentara bayaran di sana, kata si Ai sambil melihat seseorang. Apakah Anda akan pergi temanku? Jian pun berkata, hari ini saya berencana bermain di sini selama sehari dan saya akan kembali besok. Ya kalau begitu, ngomong-ngomong, besok jam berapa penerbangannya? Pukul 9, apa ada masalah? Tentu saja tidak, saya berharap Anda mendapatkan waktu yang menyenangkan. Ya benar juga, kembalilah sesegera mungkin. Kenapa? Sudahlah, kembali saja, baiklah. Namun di sana si Ai berkata, tentara bayaran itu tidak ditunjukkan untuk kita.
Jadi bagaimana? Ayolah, jangan berpikir terlalu sulit. Carmen baru saja memberitahu untuk kembali lebih awal. Apa yang terjadi malam ini mencurigakan, kata si Jian dalam hati. Sementara itu, di ruangan yang lain, gedung opera Munich. Tuan Sim, saya punya reservasi lain nanti. Bisakah Anda sendiri datang ke sini? Reservasi? Ya, saya tidak tahu. Itu pribadi. Alma mater saya mengadakan kuliah dan saya telah memesan tempat duduk. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu pergilah, serahkan saja yang padaku di sini. Atas nama alma mater saya, terima kasih saya ucapkan. Pergilah ke Universitas Munich. Pestanya akan dimulai 10 menit lagi, kata seseorang itu. Pergi ke pesta Universitas Munich yang akan didatangi oleh Jian Cheng juga. Sementara itu si Xiaoru melihat keadaan. Bagaimana keadaan begitu banyak orang? Banyak orang di sini bukan siswa internasional, tiba-tiba mengajukan permintaan seperti ini. Benar-benar menyusahkan. Ada begitu banyak orang dan tidak aku sangka. Tidak apa-apa, saya merasa sangat terhormat, bukan? Kata si Xiaoru. Tolong izinkan ucapan 1-2 patah kata, lalu katakan terima kasih juga. Ya, kemudian inilah mic-nya, silahkan ucapkan beberapa kata. Di sana Jian Cheng pun langsung mengucapkan beberapa patah kata. Selamat malam semuanya, saya adalah Jian Cheng. Jadi mari kita bicara tentang apa yang Anda minati sekarang ini, yaitu teknologi, kata Jian Cheng. Orang-orang yang terkejut karena Jian Cheng ada di sini. Bagaimana teknologi mengubah kita, kata Jian Cheng. Bagaimana teknologi mengubah hidup kita, mempermudah. Saya yakin kalian pasti punya banyak pertanyaan di masa depan. Misalnya apa yang istimewa tentang ponsel saya dan bagaimana tepatnya Feature Group membuat produk yang mengejutkan di masa depan. Tentu saja, izinkan saya untuk menunjukkan sedikit di sini, karena bukan ini yang saya lakukan. Ponsel pintar ini di tangan saya masih tahap konseptual. Mungkin itu juga akan diluncurkan dalam 2 atau 3 tahun. Setiap teknologi zaman modern dapat membawa perubahan bersubjektif ke kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di gedung yang lain, di gedung opera Munich yang tadi, pertunjukan yang luar biasa. Tuan Evelyn pasti akan merasa menyesal dengan kepergiannya yang lebih awal, kata seseorang. Namun di sana terdengar seseorang juga melangkahkan kakinya. Apakah ada karakter seperti itu, Tuan Roth? Ya, sepertinya aku tidak terlalu ingat apakah ini edisi baru, tapi ada yang aneh di sini. Sesuatu yang mencurigakan telah terjadi di gedung opera. Kita berpindah lagi ke sisi si Jian Cheng. Si Jian Cheng masih berbicara tentang sesuatu. Saya katakan sekali lagi, menekankan pentingnya sains dan teknologi bukan karena investasi kami saat ini di Feature Group. Semua konsentrasi ini pada teknologi mutakhir ini. Jadi selanjutnya aku serahkan padamu. Terima kasih Tuan Jian Cheng atas videonya. Di sana dia ditegur oleh sesuatu. Tuan Jian, tolong tunggu. Itu pidato yang luar biasa. Terima kasih, pujian Anda terlalu hebat. Siapa Anda? Kata dia. Saya ada Evelyn Guiswit, Wakil Perdana Menteri Federal Hans, Menteri Ekonomi dan Energi. Lalu kita pun berpindah lagi ke scene opera. Apa yang terjadi pada biola itu? Kenapa biola itu tiba-tiba dimainkan? Namun tiba-tiba saja orang yang memegang biola yang sangat mencurigakan mengeluarkan pistol dari sebuah biola dan menodongkan kepada orang-orang di sana. Oh, tidak penjaga, apa yang terjadi? Seseorang membawa senjata. Semua orang pun panik begitu melihat sebuah pistol. Landar. Itu semua sudah terlambat, Tuan Presiden. Si Tuan Presiden langsung di-kill oleh orang itu. Ayo kita pergi. Gedung Munich diserang. Sementara itu si Perdana Menteri, senang bertemu denganmu Tuan Wakil Perdana Menteri, kata Jian Cheng. Hahaha. Saya terkejut dengan pidato Anda Tuan Jian Cheng. Saya ingin berkomunikasi dengan Anda. Malam ini saya berpartisipasi dalam pesta ini atas nama lulusan Universitas Munich. Panggil saja Evelyn. Baiklah Tuan Evelyn. Lalu di sana dia ditegur oleh seseorang. Tuan Evelyn, ada apa? Kenapa kau panik? Sayang sekali Tuan Jiang, pembicaraan harus berhenti di sini, kata si Evelyn. Tapi sambil buru-buru. Sayangnya pembicaraan kita harus berhenti di sini dan ada masalah di luar. Bagaimanapun urusan ini lebih penting, kata Jian. Di sana Xiaoru pun berkata, Tuan Jian, Xiaoru, ada apa? Bukankah kau sedang mengadakan pesta? Tidak, pestanya baru saja berhenti. Apa yang terjadi? Kata si Jian. 15 menit yang lalu ada serangan teroris di gedung opera Munich. Jalan-jalan sudah di bawah darurat militer sekarang. Gerbang sekolah juga akan diblokir. Hah? Kata Jian.
Aku minta maaf karena ini terjadi dan sekarang saya tidak bisa melihat keluar dari sekolah. Kalau kau berkenan kami dapat menyediakan akomodasi untuk Anda. Jangan repot-repot Shioru, aku akan keluar dari sini sendiri, kata Jian. Sementara itu aku akan menjawab telepon ini terlebih dahulu karena teleponnya sudah berbunyi, kata Jian. Halo, saya di Universitas Munich. Apa kau baik-baik saja? Aku akan mengatur seorang untuk menjemput Anda, kata seseorang di dalam telepon. Maaf, aku mungkin butuh sekitar 2 jam di sana. Baiklah kalau begitu, di sini karena macet. Macet ya, tapi suara Carmen terdengar sangat tenang. Rupanya yang ditelepon adalah si Carmen. Tuan Jiang, apakah kau mendengarkan? Oh iya, tolong. Tidak apa-apa, aku berhubungan dengan ini. Sheriff Ashmore, dia juga akan menjemputmu nanti. Maaf, tentang penerbanganmu besok mungkin juga akan diblokir. Apakah perbatasan akan diblokir besok, kata Jian Cheng. Ya, Parlemen Federal mengeluarkan rencana darurat 5 menit yang lalu dan pembatasan akan diblokir selama 3 hari. Ini benar-benar bencana. Ya, itu benar, kata Jian. Kalau begitu sampai jumpa. Sementara itu, di sana Jian Cheng berkata dalam hatinya, perasaan Carmen tidak hanya tenang tapi memiliki rasa yang aneh dan santai. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Tuan Jiang, apa yang terjadi, kata si Shioru. Tidak perlu akomodasi, aku akan pergi menjemput seseorang nanti, kata Jian. Ya, baiklah kalau begitu. Bagus, tetapi jika Anda punya sesuatu yang ingin Anda lakukan, tolong beritahu saya. Si Carmen pun dan pengawalnya berkata, Johnson, apakah kau pernah bertugas di dinas militer? Maka kau pernah melihat pemandangan yang paling dekat dengan neraka? Apa bentuknya? Ya, kata si Johnson, pada tahun 2008 kerusuhan di Haiti dan negara itu menggulingkan 15 presiden dalam 72 tahun. Hanya ada sedikit alasan untuk mengatakannya. Tidak ada komunikasi, bahasa mereka memblokir dan membunuhnya begitu saja. Berapa banyak yang meninggal, kata si Carmen. Tindakan itu tidak ada dalam catatan saya hanya ingat bahwa banyak orang yang mati. Orang-orang mati begitu saja di jalanan, bergeletakan saja begitu di jalanan. Saya mengira itu adalah neraka waktu itu. Apakah itu yang kau lihat? Itu terlalu kecil, kata Carmen. Dalam peperangan modern tidak akan ada banyak orang yang mati. Begitukah? Kota ini beruntung menyaksikan sejarah lagi, Johnson. Apa kau ingat apa yang kukatakan? Keputusan yang dibuat oleh Rothschild hari ini adalah untuk mencegah kedatangan neraka. Sesuai keinginan Anda, kata si Johnson. Selain itu, kamu lakukan sesuatu untukmu. Tolong katakan apa itu. Ada seekor ikan di jaring, kau keluarkan dia untukku. Siapa? Wakil Perdana Menteri yang terhormat, Mr. Evelyn Guiwis. Perpustakaan bawah tanah library. Tampaknya ada kebakaran di sini. Hei Jian, tunggu. Jian Cheng pun langsung ditanya oleh seseorang. Ada apa? Hei Evelyn, kukira kau sudah pergi. Tolong bantu saya, Jian Cheng. Tolong bisakah kau ceritakan apa yang terjadi dulu? Sudah terlambat untuk menjelaskannya. Orang-orang segera datang. Tolong bawa keluar aku dari sini, kata si Evelyn. Lalu tiba-tiba saja mereka pun ditembaki. Wah, kita tidak bisa melawan mereka di sini, sial. Ayo kita masuk mobil saja, kata Jian Cheng. Di sana si Aim memberikan sedikit perlawanan. Dia menembakkan beberapa pelurunya ke arah mobil itu. Dar. Mobil itu pun kehilangan keseimbangan dan menobrok tiang di sana Jian. Sebenarnya aku tidak ingin terlibat. Kalau begitu aku akan turun, kata si Evelyn. Jangan turun. Aku hampir lupa bahwa ada seorang polisi di depan sekolah. Tidak, jangan panggil polisi. Mengapa? Mereka ada di sistem kepolisian. Aku tidak akan melindungi seseorang yang mencurigakan, kata Jian Cheng. Dan melawan sistem kepolisian seluruh negeri. Apa kau ingin aku jadi musuh satu negara, kata Jian Cheng. Pertama-tama, aku minta maaf kepada Anda dan melibatkan Anda dengan cara provokatif, tapi aku berharap kau bisa mengerti karena aku tidak punya pilihan lain. Jika kau bersedia membantu, aku akan melalui kesulitan ini. Anda akan mendapatkan persahabatan dari semua Hans. Apa maksudnya nada bicara Anda? Tidak terlalu tinggi untuk semua orang. Hans, saya adalah wakil Perdana Menteri yang berdiri di persimpangan sejarah, kata si Evelyn. Namun begitu saja, sambil obrolan dijelaskan, mereka pun ditembakkan oleh beberapa peluru. Untungnya mobil ini anti peluru. Katakan padaku, siapa yang ingin kau mati? Mereka adalah orang-orang dari Rothschild. Apa? Kata si Jian Cheng. Rothschild? Maka kau harus tahu mereka adalah sekutu saya. Tidak ada sekutu yang abadi dalam bisnis ataupun politik, kata si Evelyn. Apakah Anda pikir hubungan Anda dengannya kuat, kata si Evelyn. Lalu aku akan memberitahumu orang yang datang untuk membunuhku adalah Felinas. Anda
terbiasa dengan nama ini kan? Ya, apa kau punya bukti? Kata Jian Cheng. Orang yang mengirim kami memperhatikan kegiatan ekonomi keluarga Rothschild di Hans dan penetrasi Felinas ke Eropa Barat menurut informasi dan informan kami. Bagaimana cara membuktikannya? Kata Jian Cheng. Saya tidak dapat menyembunyikan apapun. Saya bersumpah kepada dewa bahwa yang semua katakan oleh saya adalah benar. Apakah persahabatan dengan Parlemen Federal Hans atau terima kasih dengan keluarga Rothschild pilihan ada padamu, kata si Evelyn. Jika ini benar-benar keuntungan terakhir dalam Felinas, maka aku memerlukan sesuatu untuk mencegah mencari bermasalah denganku dalam 3 hal, kata Jian Cheng. Katakan padaku bagaimana kau ingin aku membantumu, kata Jian Cheng. Bawa saja ke Audi. Tuan Jiang, duduk saja di mobil jika kau ingin hidup. Rupanya Jian Cheng memutuskan keluar. Ai, Jian, semua musuh telah mati, orang itu bisa turun. Baiklah kalau begitu kau bisa turun, semuanya sudah normal. Tuan Evelyn, semoga apa yang saya lakukan untuk Anda tidak akan mengecewakan saya. Aku berjanji, kata si Evelyn. Apakah ini benar-benar kau ingin melakukan ini? Meledakan perpustakaan, tapi kita masih di tempat parkir bawah tanah perpustakaan. Tuan Eve, saya tahu saya sekarang mengambil resiko menyinggung Rothschild untuk Anda. Jika Anda menunjukkan cukup ketulusan, bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda tidak menyeberangi sungai lalu membongkar jembatan? Begitu ya, Anda memiliki setengah menit untuk berpikir. Setelah menekan tombol ini, kita punya waktu sebentar untuk melarikan diri. Namun di sana, si Eve pun langsung, baik begitu. Kalau begitu, aku tidak akan main dengan hidupku. Terserah itu. Kuserahkan padamu, kata Jian Cheng. Lalu si Evelyn pun langsung menekan tombolnya. Jalan. Terjadi sebuah ledakan. Namun ledakan itu dilihat oleh si Xiaoru. Itu dimulai. Xiaoru, bantu aku. Baik, Mr. Jian Cheng, katakanlah nanti jika ada ledakan di sisi perpustakaan, kau segera atur siswa untuk menerobos garis pertahanan di pintu masuk sekolah. Lalu, ayo pergi dari sini. Para siswa pun mulai menerobos masuk ke pintu sekolah. Ya Tuhan, ini benar-benar spektakuler. Kalau begitu aku akan menekan tombol lebih cepat dari yang saya kira. Aku kira aku tidak punya pilihan lain dan gedung perpustakaan tidak bisa dibandingkan dengan masa depan negara ini, kata si Evelyn. Kami butuh bantuan seseorang melancarkan serangan teroris di universitas, meledakkan perpustakaan. Bantuan, kami butuh bantuan. Katakan kita tidak akan tahan lagi. Setidaknya ada puluhan ribu orang di sini. Siswa gila ini internasional melakukan memprotes dan sebaiknya kalian cepat bergegas. Mereka sudah tidak waras. Shelley, sekarang kita sudah keluar. Bagaimana lalu lintas? Pos pemeriksaan ada 2 km dalam dievakuasi. Saya memberitahu mereka petunjuk untuk mengubah penjagaan mereka. Ya, jangan lakukan itu terlalu jelas dan jangan biarkan orang lain menemukanmu. Yakinlah, kemudian ikuti rute yang kukatakan padamu, kata si Shelley. Aku telah menunggu sampai sekarang dan hanya ada berita tentang serangan teroris perpustakaan Universitas Monyet. Apa? Bagaimana dengan Evelyn? Kata si Rothschild. Hidup ini dan matinya tidak diketahui. Aku ingin bukanlah engkau inginkan adalah wakil perdana menteri harus mati di sini, kata si Carmen Rothschild.